ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Valdo Wuruntu dalam channel VVW. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kali ini saya membahas tentang masalah yang lagi hangat yang menjadi perbincangan di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, mengenai isu Israel yang akan bermain pada perhelatan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di negara kita tercinta ini. Ada banyak sekali pro kontra, ada yang menerima, ada pula yang tidak menerima dengan bermacam-macam alasan. Ada alasan agama, ada alasan politik, ada alasan kemanusiaan, dan sebagainya. Ada terlalu banyak alasan yang membuat masyarakat bingung. Dan kita sebagai orang Kristen yang memiliki suatu hubungan secara tidak langsung dengan bangsa Israel, tetapi secara chemistry orang Kristen memiliki hubungan yang sangat erat dengan Israel, karena bangsa Israel tercatat terlalu banyak dalam kitab suci orang Kristen yang sehari-hari kita baca, yaitu dalam Alkitab. Sehingga banyak sekali orang Kristen menaruh perhatian lebih kepada bangsa Israel. Bahkan jika boleh dikata, jika memilih bangsa selain Indonesia yang akan kita cintai, rata-rata akan menjawab Israel. Kita mencintai dengan jiwa raga bangsa Indonesia, tetapi bangsa yang kedua yang dicintai oleh mayoritas umat Kristen adalah Israel. Tetapi sayangnya saat ini bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan yang sangat jelas tertera dalam Alkitab, mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dalam kuping kita orang-orang Kristen, di mana bangsa ini ditolak bermain negara kita tercinta ini. Kita memang tidak punya kekuatan, kita tidak punya power untuk menuntut lebih kepada bangsa ini, karena kita hanyalah minoritas. Tetapi dalam video ini saya ingin membuka perspektif baru bagi kita semua. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi dan kita menilai bahkan mengusulkan bagi negara ini terkait kehadiran Israel. Walaupun secara pribadi bagi saya pun tidak melihat Israel sebagai bangsa pilihan lagi. Karena sangat jelas dalam Alkitab bahwa bangsa Israel itu Israel yang baru ialah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Merekalah Israel. Karena di dalam kekristenan dalam perjanjian baru, Israel tidak lagi dilihat dan tidak lagi diimani sebagai suatu bentuk negara, sebagai suatu bentuk tanah, tetapi Israel dimaknai lewat iman dan siapa yang percaya kepada Yesus. Kita melihat bangsa Israel tanah perjanjian hanya sebagai suatu kesaksian sejarah, hanya sebagai prasasti-prasasti peninggalan dalam Alkitab yang sebenarnya memang tidak harus kita kunjungi, tetapi banyak kita yang mengunjunginya hanya sebagai bentuk kepuasan iman kita, menyaksikan langsung, menginjakkan kaki langsung di tanah di mana tempat Tuhan kita pernah berkarya. Dan saya rasa itu sangat-sangat menyenangkan ya Bapak Ibu, ketika kita boleh menginjakkan kaki langsung Israel. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Israel sejati bukan lagi berbicara bangsa. Israel sejati bukan hanya berbicara wilayah, tapi Israel sejati bicara pengakuan, dan Israel sejati bicara iman. Dan tujuan dari semuanya itu adalah kepada Yesus Kristus. Itulah Israel rohani, bukan Israel pada Alkitab perjanjian lama, ya. Tapi pada kali ini dalam masalah yang terjadi Indonesia sekarang yang menimbulkan banyak sekali polemik, saya mengangkat perspektif yang berbeda. Bagaimana negara ini menyikapi masalah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin kita akan mendengarkan bahwa alasan kenapa bangsa ini menolak kehadiran timnas U20 Israel
dalam perhelatan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia ini. Ada yang pertama yang memberikan argumentasi bahwa negara Indonesia tidak bisa menerima bangsa Israel karena bangsa Israel merupakan bangsa penjajah dan ini tidak sesuai dengan semangat pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya awalnya sepakat dengan pernyataan tersebut, tetapi kita tidak boleh hanya memilih satu bangsa saja. Ketika kita mengatakan dan kita sepakat dengan pendirian bangsa ini dengan tidak berkompromi dengan penjajahan, tapi kita ingin semua negara bebas dan merdeka, maka dari itu kita harus menerima segala konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ketika kita memilih memusuhi Israel karena mereka dikatakan sebagai negara penjajah, kita jangan lupa ada terlalu banyak negara penjajah juga yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Apakah hanya Israel? Bahkan Israel tidak masuk bilangan dalam hubungan diplomatik dengan Indonesia. Mari kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Kita mulai dari negara yang namanya Amerika. Indonesia menjalin hubungan yang sangat baik dengan Amerika. Kita melakukan hubungan ekonomi. Kita membeli peralatan persenjataan dari Amerika. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang kerja di Amerika. Dan terlalu banyak kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Amerika benar-benar adalah negara yang bersih dari penjajahan? Jawablah dalam lubuk hati Bapak Ibu sekalian. Mata kita semua melek melihat apa yang dilakukan oleh Amerika. Ya, saya di sini tidak membela siapapun, tapi saya mau membuka kalau memang kita mau katakan real tentang kita menolak Israel karena mereka adalah negara penjajah, kita harus menolak Amerika karena mereka pun adalah negara penjajah. Irak menjadi saksi, Afghanistan menjadi saksi, Suriah menjadi saksi, dan masih terlalu banyak tempat yang dirusak oleh negara ini. Tapi toh Indonesia masih tetap membangun hubungan baik dengan mereka. Dan Indonesia tidak menggunakan dalil bahwa negara ini adalah negara penjajah. Apakah karena Amerika negara yang kuat? Kita jawab sendiri. Yang kedua, Rusia. Indonesia sangat menjalin hubungan baik dengan Rusia dalam berbagai aspek, mau ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, militer dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah Rusia bersih dari penjajahan? Saya rasa tidak, ya. Kita melihat bagaimana Rusia menginvasi Ukraina. Walaupun saya secara pribadi agak condong ke Rusia dalam melihat masalah tersebut. Tetapi bagaimanapun itu adalah penjajahan, penaklukan. Dan Indonesia fine-fine saja menerimanya. Di mana alasan bahwa Indonesia tidak bergaul dengan Israel karena Israel adalah negara penjajah? Masih ada yang berikutnya Bapak Ibu. Inggris, Prancis, Cina. Silakan kita googling dan cari negara-negara ini. Sampai sekarang negara-negara ini masih memiliki wilayah jajahan. Tapi kenapa Indonesia masih menjalin hubungan yang baik dengan mereka? Memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan mereka? Dalam hal ini saya melihat ada kegamangan di dalam pemerintah Indonesia. Mereka menggunakan alasan bahwa Israel adalah negara penjajah, sehingga kita tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi dengan 5 negara yang sudah saya sebutkan tadi, Amerika, Rusia, Inggris, dan Cina, kita membangun kemesraan hubungan dengan sangat indah. Dan kita tidak menggunakan standar yang kita gunakan kepada Israel kepada mereka. Saya sangat ironis ketika melihat masalah ini. Kembali lagi kepada kita semua. Apakah negara ini menggunakan standar ganda? Ataukah negara ini takut dengan tekanan publik dan umat? Saya sangat-sangat miris. Kita orang Kristen saja yang sering berkunjung di Israel, sementara kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan bangsa Israel.
Coba kita pikir ketika terjadi sesuatu kepada kita di Israel sana, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sementara kita tidak memiliki kedutaan di Israel. Resikonya besar menurut saya. Ya, mungkin karena kita memang minoritas, jadi kepentingan kita tidak terakomodir sebagaimana kepentingan umat yang banyak sana ya. Tapi apakah hanya sampai di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Apakah ini kali pertamanya atlet Israel datang di Indonesia untuk berolahraga, untuk bertanding? Ternyata tidak, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada tahun 2015, dalam cabang olahraga bulu tangkis yang diselenggarakan di Istora Senayan, atlet Israel bernama Milsa Silberman hadir dan meramaikan dan mengikuti pentas tersebut. Dalam kejuaraan dunia panjat tebing pada tahun 2022, dua atlet Israel ikut serta meramaikan dan mengikuti acara tersebut, yaitu Yuval Semia dan Noah Siran. Pada tahun ini juga, pada tahun 2023, tiga pemain Israel yang bernama Mikhail Yakovlev, Rotem Tenen, Vladislav Laginov bertanding di Trek Nation Cup di Jakarta. Di tahun ini pula, dalam kejuaraan e-sport yang digelar di Bali, para atlet e-sport Israel turut memeriahkan dan hadir dalam perlombaan tersebut. Menjadi pertanyaan, kenapa nanti sepak bola, kemudian bangsa Israel, perwakilan Israel baru ditolak di Indonesia? Apakah perencanaannya yang sudah dibuat oleh negara ini kurang matang? Sehingga tidak memperhitungkan semuanya? Sehingga politik tidak dicampur adukan dengan olahraga? Sehingga agama tidak dicampur adukan dengan olahraga? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh negara. Karena ingat, ketika acara ini batal, Piala Dunia U20 batal diselenggarakan di Indonesia, ada konsekuensi, ada resiko yang harus ditanggung oleh para atlet-atlet Indonesia secara khusus dalam sepak bola. Indonesia bisa kena sanksi. Dan Indonesia tidak bisa bermain dan bertanding dalam semua kompetisi sepak bola yang berada di bawah naungan FIFA. Dan kita tidak akan bisa bergembira, kita tidak akan bisa menyaksikan lagi timnas kebanggaan kita Indonesia bermain di level-level ASEAN, Asia, bahkan dunia. Risiko ini sangat besar. Kita sama-sama berdoa agar Tuhan boleh menjamah pemerintah kita. Tuhan boleh menolong negara kita, Bapak Ibu. Kita memang minoritas, tapi doa kita tidak minoritas. Tuhan kita sangat dahsyat, Tuhan kita sangat kuat. Dia bisa mengubah semuanya menjadi lebih indah. Sama-sama kita berdoa untuk bangsa kita tercinta ini, bangsa Indonesia. Sehingga apa yang diputuskan benar-benar untuk kepentingan bangsa ini, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Cintailah negara ini dengan jiwa raga kita, dengan segenap tumpah darah Indonesia kita. Ada yang salah, sama-sama kita koreksi. Tapi jangan pernah kita membenci negara tercinta ini. Kita hidup dan lahir di negara ini. Sama-sama kita menyuarakan agar negara ini semakin lama semakin baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota
ke sana.